ini dapat idenya itu gimana? Gimana ngobrolnya dengan Angie pada waktu Mas Eko? Ini kita Mbak Angie pertama kali telepon saya lagi syuting di Jogja setahun lalu ya Mbak ya. Pertama saya lagi syuting, dia Mbak telepon dari Mbak Angie, saya bilang terus beliau minta kalau saya bikin video klipnya. Yang pertama saya tanya adalah Angie siapa Mbak? Oh Bibi, oke kalau Bibi saya bantu. Maksudnya kan satu saya belum tahu, saya sama sekali belum kenal sama Angie Mbak ya. Terus tapi along the way saya banyak meeting sama Angie. By the time kita pakai Zoom, terus saya jadi punya niat, saya pengen bikin yang paling bagus buat Mbak Angie gitu. Dan ini juga yang sebenarnya ini adalah yang paling susah klip yang pernah saya bikin adalah ini, karena itu soalnya pesennya, Mas pokoknya klipnya harus bikin nangis. Wah kan susah ya, saya bikin supaya nangis, tapi Harus pakai bawang. saya lama sama Mbaknya diskusi segala macam, terus tiba-tiba Pak, kalau misalnya kita bikinnya kayak flashback, lebih ke kilas-kilas dari yang apa yang pengen Mbak disampaikan sama Mas Aji. Cuma kita bagi Mbak sampai di momen mana nih kita akan bikin, karena nanti fullnya nanti itu akan ada di film ya Mbak ya. Ya insya Allah Mbak, doain aja nanti kita akan bikin filmnya. Ya, bismillah. Amin. Jadi waktu pas bikin klipnya sih gue bingung, Mbak ini kita bisa ngasih yang nonton itu 3 menit tapi dia mengerti, yang nggak tahu Mbak Angie pun juga akhirnya tahu perjalanannya Mbak Angie sampai sekarang gitu loh. Cuma kemarin cuma satu, Mbak, tapi yang adegan simpel bersih jangan dulu ya Mbak ya, itu buat di film aja, kita kasih yang ini dulu aja Mbak ya, usah kasih yang pertemuan sama Mas Aji, terus yang ngalaman Mas Aji sampai Mas Aji baru pulang, terus ditutup sama momen ketika Mbak Angie berhijab. Itu saya nanya, Mbak ini kapan prosesnya? Berhijab setelah Mas Aji baru pulang atau sebelum? Udah, ayah itulah yang, dan saya juga punya keterbatasan waktu cuma 4 menit, gimana saya membuat supaya semua posisinya ada, posisinya Mas Bibi ada, posisinya Mbak Angie ada, terus sama posisi pengawal Mbak Angie yaitu Keanu ada. Itu sebenarnya kan juga PR buat saya sebetulnya, karena orang lihat klip 4 menit itu susah kalau nggak kita bisa menyampaikan semua apa yang disampaikan, pesan yang Mbak Angie kan itu susah maksudnya. Jadi itu makanya kita agak lama prosesnya, karena butuh feedback dari Mas Baby, dari Mbak Angie, gimana begini, sampainya alhamdulillah ini adalah hasil yang udah kita sama-sama sepakati semua. Dan saya juga bersyukur karena pas saya kirim revisinya sama komen yang bagus sama Angie ya, dan Mbak Angie semua ngomong, Mas saya nggak berani lihat, saya masih di bandara, saya belum mau lihat, makanya saya tunggu dulu nih, karena kan di itunya oke apa enggaknya gitu loh. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan dengan apa yang kita mau. Insya Allah semoga ini lagunya bisa jadi hadiah buat Keanu sama buat yang ada pas saat di mana Mbak Angie sampai saat ini berjalan. Mungkin orang yang terbenci pasti bisa relate sama klipnya, apalagi dibantu sama Mas Bibi dengan saya pertama kali lagunya, kayaknya oke banget lagunya, makanya saya langsung oke. Iya. Saya termasuk orang yang selalu saya tuh nggak mau menerima klip kalau saya nggak kenal. Saya Baby. Ya karena buat saya klip itu kan kayak ada rasa ya, kayak tadi Baby ngomong. Kalau misalnya saya suka sama lagunya, apapun juga yuk buat. Ini begitu dengan lagunya, wah lagunya oke, masih bilang Haji. Banget studis. Itu sih sebenarnya kalau udah saya itu aja sih. Terima kasih banget buat saya tawarin sama Haji sama Mas Baby. Ya. Semoga ini bisa lanjut ke tahap berikutnya Mbak ya, insyaallah. Thank you semua. Ya, sedikit aja dari Mbak Angie, waktu pertama kali ngeliat
hasil video klipnya, Mbak Enji perasaannya apa dan apa kesannya? Sebenarnya nggak sanggup ngelihat sih ya. Takut ya? Ya, karena ngelihat pertama aja, apalagi dengar liriknya itu udah kita ke flashback ke kejadian nyatanya. Jadi emang kalau mau dibilang ini karyanya luar biasa, sebenarnya kan yang bikin mewek juga suaranya Mas Baby nih kan. Iya. Ya kan suaranya kan kayak hancur banget nih hati ya kan. Pas soalnya aku nyanyiin akunya hancur gitu loh, maksudnya suaranya. Kalau Mas Baby nyanyi itu udah pasti tuh bikin karena lagu itu kan nggak gampang ya, karena lagu itu tuh kayak nggak berkata-kata, tapi ada melodinya gitu. Dan saya yakin tuh pasti Mas Baby tuh itu karena emang udah senior dan memang udah ibarat katanya papan atas atau apa ya, divo ya kalau bilangnya tuh. Jadi ngambil nada-nada yang sulit tuh itu udah pakem lah gitu. Karena kan low voice-nya itu kan sebenarnya jauh banget turunnya, dan alhamdulillah tuh pas denger Mas Baby tuh, nah sayangnya kan menciptakan lagu emang berdasarkan rasa. Saya ini bukan ahlinya kayak Mas Baby kan, emang udah waduh. Nah cuman emang karena saya tuh pengen memberikan sesuatu ke Keanu, nah jadi menulis lagu itu tuh betul-betul pakai rasa yang kayak Mas Baby bilang. Jadi waktu itu karena lagi COVID, terus di lapas itu diperbolehkan untuk main alat musik. Nah karena kan gak ada kunjungan, nah alhamdulillah nih dapat gitar. Ya kan, nah itu awalnya tuh. Nah gimana caranya nih bikin notasi, kan nggak ada piano ya, jadi bingung gitu loh masuk di mana, berapa bar ya kan. Ya udah pokoknya genjreng aja. Nah minta tolong sama petugas lapas untuk ngerekamin biar nanti itu bisa nyampe ke Mas Baby. Nah jadi kan waktu itu tanya sama Mas Baby itu kan tidak selayaknya kalau misalkan aku lagi bebas ya. Karena pasti harus nunggu dulu seminggu, aku harus cari waktu dulu ya kan. Kalau misalkan boleh pakai wartel, apalagi lagi COVID waktu itu, jadi kita nggak boleh beredar di luar. Nah jadi pasti tuh aku minta tolong untuk dikirim, waktu itu ada Otong namanya kan, dan dikirim tuh nyampe-nya ke Baby, feedbacknya tuh pasti 2 minggu. Ya kan lama banget kan ya itu ya. Jadi ya begitulah, tapi lagi-lagi itulah Mas Bayu. Sebenarnya kalau mau dengar lagunya tuh, kalau nonton itu pasti akan meleleh, karena denger aja udah hancur. Oke, baik, makasih. Pertanyaan teman-teman, kalau dari Mas Baby tadi udah itu, silakan Mbak, boleh sini. Yang keras suaranya ya, namanya dari mana juga? Mbak Enji selamat atas lagunya, Mas Baby juga, Pak Eko juga selamat atas launching lagu hari ini. Saya mau tanya sama Mbak. Dia pas Mbak sepak dipanggilnya. Nanti masuk Pak Eko. Mbak Enji, saya mau tanya tentang apa sih yang membuat Mbak Enji bisa bertahan dan kuat sampai sejauh ini, dan apa juga yang membuat Mas Aji seperti tidak tergantikan. Dalam lagu ini tergambar seperti itu, Mas Aji itu masih ada sampai di titik ini, dan Mbak Enji masih kuat sampai saat ini menjadi seorang single parent. Jawabannya sih ada di lagu itu tuh. Jadi pas di lagu itu liriknya kan ya kenangan itu yang menguatkan aku. Jadi sebenarnya kalau mau cerita panjang banget, tapi ya intinya tuh karena lagu itu yang akan menceritakan. Sebenarnya lagu itu tuh lagu alasan mengapa aku kuat. Jadi kan orang suka tanya tuh Baju kok kuat banget, Baju kok kuat banget. Nah akhirnya kan alhamdulillah tuh Mas Eko tuh bisa menggambarkan itu tuh, oh ternyata tuh yang bikin kuat tuh ini, gitu. Terus kalau Mas Baby kan juga akhirnya mencari klimaks dari lagunya kan saya klimaksnya tuh di pertanyaan kan, mengapa begitu cepat kau pergi, kan tuh terjawabnya lagi di Ada Keanu. Oke, lagi? Pertanyaan lagi? Banyak sih, itu ada bukunya tadi tuh, Langkah Tegap Mas Aji saya tuh. Oh, jawabannya di buku ya? Iya, jawabannya ada di buku tuh. Mbak Kenapa nggak bisa Ya karena saya kayak ngeliat Mas Aji tiap hari sih, karena Keanu kan plok banget kayak Mas Aji. Jadi setiap kali kemana kayak ngeliat Mas Aji ke situ, ngeliat udah gitu ngeyelnya, terus bercandanya gitu kan, kata-katanya. Gagal move on ya. Ditambah dengan suara gua setiap hari gitu. Iya. Aji lagi. Nah, gitu lagi. Karena harusnya Mas Baby cerita nih, ada satu momen di mana tuh dia susah banget gitu loh buat ngetek, karena ntar katanya kayaknya ada Mas Aji Ninja ya kan. Nah, itu tuh menarik tuh Tapi ya. betul loh, aku merasa memang
proses itu memang ya nggak tahu ya Allah alam, tapi hal yang nggak pernah ada, hal yang nggak pernah terjadi dan itu terjadi. Waktu itu sekitar jam aku lagi selesai beresin aransemen musik, aku telepon Irwan, Wan, coba ini udah hasil balance gua yang udah enak, sekarang tinggal gimana lo bungkus, nanti mungkin sekitar jam 3 atau jam 4 lo kirim ke gua, jam 4 pagi tuh, karena aku emang nggak bisa tidur cepet, aku kerja malam. Nah terus udah gitu, udah ada aku kirim, oke Beb, gitu. Nah ternyata jam setengah 3 atau jam 3 gitu, Irwan telepon aku, dia bilang, Beb, aku mau cerita nih, kenapa? Kacau nih Beb, kenapa kacau? Apa namanya? Kayaknya ada si Haji nih, dia bilang gitu. Oh. Kenapa emang? Gua nggak pernah gini. Jadi studio dia tuh, dia cerita studio dia tuh memang di atas. Nah jadi karena pesanku jam 4 kita mau preview, jadi dia mau kerjain itu sekitar jam 3 sebenarnya. Jadi hasil preview itu semua di studio itu di set, maksudnya udah dimatiin lah kasarnya ya, nanti jam 3 dia mau kerja lagi gitu loh. Nah dia turun ke bawah, itu tiba-tiba studionya nyala dan lagunya lagu itu, Lagunya terputar sendiri. Oh, oke. itu dia kaget, dan hal itu nggak pernah terjadi di studio dia selama ini. Gua nggak tahu ya Beb, tapi jadi sih sampai bilang tuh cerita sama aku, enak kan Ji, dia ngomong gitu lagunya. Enak kan lagunya, udah dimatiin sama dia turun. Ya, oke. Jadi apa ya, dan itu juga terbukti juga ya, waktu itu pada saat itu kan kita berhubungannya lewat Otong ya, almarhumnya. Nah, jadi Otong itu juga denger lagu itu di studio waktu itu sebelum aku preview ke NG. Itu dia juga, aku kaget nangisnya, benar-benar yang nangis jerit. Dan seminggu 2 minggu setelah itu ya Ji, 2 minggu setelah itu dia dengar di studioku, dia nangis. Tom, lu kenapa nangis? Santai aja, ini kan preview aja, aku bilang. Maksudnya Angie yang nangis, jangan lu, aku bilang. Udah kan, dia nangis, gak tahu dia, gua tahu gak, gua sedih deh. Terus 2 minggu kemudian meninggal ya. Otong meninggal waktu aku dengar kabar. Jadi Masya Allah, lagu ini wah Ji, cepat-cepat rilis deh gitu. Biar kayaknya emang harus diperdengarkan dan dirasakan semua orang gitu loh, kesedihan maupun semangat Angie ya, yang sampai sekarang yang harus kita puji ya. Kalau aku bilang dia sih superwoman lah ya, superwoman gitu. Ya, oke. Lagi teman-teman. Untuk Silakan, mau tanya, silakan. untuk alasan memilih Mas Baby yang nyanyikan lagunya kenapa iya. mungkin? Karena kan memang lagu-lagunya sejarahnya itu selalu bikin nangis gitu, dan suaranya, dan lagu ini memang untuk low voice, jadi ada nada yang di bawah yang pasti akan sulit gitu loh kalau misalkan, nggak tahu ya, aku tuh bukan juri seperti ini ya, cuman maksudnya aku penikmat musik gitu, dan aku membuat lagu dimana bagi aku tuh, aduh ini kok kayaknya pasti akan sulit buat penyanyi yang nggak biasa main di low voice. Ada alternatif nggak di kepala Angie nih Nggak kalau ada. Baby nggak mau gitu misalnya? Nggak ada, karena memang Nggak ada, pada ya? waktu itu yang suaranya kayak Mas Baby itu maksudnya yang low voice ya. Kalau misalkan suara yang mungkin tinggi itu kan banyak pilihan ya. Dika ya. Semua tuh banyak, tapi ini kan kalau nanti tanya Mas Baby itu kan lagunya kan mainnya kan di bawah semua gitu. Bahkan ke klimaksnya pun nggak nyampe klimaks ke notasi itu, tapi malah dia jatuh, dan jatuhnya itu kan dari nada tinggi ke rendah itu, dan aku rasa yang punya balance dan gak goyang gitu di suara rendah itu Mas Baby. Sulit tuh buat penyanyi tuh buat main di nada bawah terus gak goyang. Kalau nada tinggi makin diteriakin mungkin makin stabil ya, tapi kalau nada bawah itu kan, apalagi di bait pertama kan itu rada-rada challenging gitu ya, dan aduh kayaknya ini yang paling cocok nih Mas Baby, karena aku sendiri pun nggak bisa nyanyiin tuh lagu terus terang ya kan, pasti nada low-nya itu, dan aku akhirnya jadi salut sama Mas Baby karena emang dia punya suara tuh yang low voice yang tangguh lah, artinya tuh nggak goyang, itu kan stabil tadi kan dengernya di bait pertama itu,
Bro, mantap. Thank you Angie. Ya. Lagi teman-teman. Ini bener nggak sih itu lagunya low voice-nya susah kan? Betul, itu notasi depannya itu Angie banyak main sana dadari dada itu tak turun dan jadi dadari dadari turun lagi. Wah itu setengah mati bro. Jadi emang sama temponya kan nggak lambat ya. Jadi kita semakin panjang napasnya di bawah kita harus tahan. Suara emang susah, jadi emang cukup ngerjain ya. Dan ternyata terbukti itu luar biasa loh. Thank you. Nanti coba mungkin kan nanti sama juri-juri yang lain ya tuh. Karena nadanya tuh emang jumping gitu kan. Jadi dia aku nggak tahu deh tekniknya deh. Ya kalau aku sih pasti udah fales tuh Mas Eko ya kan, kita nafas aja fales kan kalau ini. Tapi bagus notasinya itu. Aku sebagai komposer ya menilai notasi itu bagus gitu. Cuma jadi penyanyinya kan agak susah kan Kayak kalau. bunga terakhir tinggallah kembali. Iya itu dia, makanya gue yakin tuh kalau yang paling pas nih adalah Mas Bibi. Notasi bagus. Iya, tantangannya dijawab sama Mas Bibi. Mas Eko sedikit mengenai pemilihan almarhum Mas Aji muda dan Angie muda jatuh pada Samuel dan Nasya. Gimana tuh? Nah itu juga ada yang unik tuh ceritanya tuh. Jadi ketika udah dapet tanggal mau syuting, saya kemarin pas ada syuting di Bali, Mbak Ji nanya, Mas boleh siapa? Aduh siapa ya gitu. Terus kebetulan itu di depan saya ada Nasya, saya di sini sama Nasya soalnya. Dan gitu, Mas coba lihat, kamu kayaknya pasti sama Mbak Ji, kamu mau nggak main klip sama kamu jadi ini jadi Mbak Ji muda. Terus dia nanya, Mbak Enji siapa? Kan anak-anak sekarang nggak tahu siapa Enji. Saya liatin nih, saya lihat ini nih. Oh iya, dia mungkin sempat overheard segala macam. Oke Mas, cowok siapa? Wah cowok siapa ya? Terus dia ngomong, tapi sih harusnya Samuel bisa Mas. Oh iya, Sami. Saya juga sama Sami juga saya kenal. Dulu saya pernah bikin film sama dia, tusuk jalangkung sama Sami. Itu pertama kali saya ketemu sama Samuel. Saya telepon Sami, kan saya main di Bu, ini oke aman kok, dan gitu, oke bisa. Masalah tanggal, saya bilang Mbak Enji ini oke nih, ini Nasya jadi Mbak Enji muda sama Sami jadi Mas Aji almarhum muda. Oh oke nih, bisa nih. Tanggal nggak masuk. Iya. Aduh gimana caranya dia? Kita sempat kasih alternatif cowok, tapi kok saya nggak cocok ya. Tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba Mbak Enji ngomong, Mas ini karena Keanu dia udah libur kan itu doang, ini bisa pindah nih ke tanggal sekian. Semua tanggal segitu bisa semua. Ya ampun. Alhamdulillah, maksudnya ya memang sih bilang lagi ini memang jalannya udah gini gitu dan Iya. Pas pertama kali Sami masuk ke set itu semuanya bilang, wah ini persis kayak Mas Aji muda. Jadi maksudnya ya alhamdulillah semua kita semua dari awam semua nggak ada hambatan, smooth dilancarin semua. Semoga juga perjalanan Mbak Enji ke depan bersama kita juga bisa lancar. Amin. Iya. Angie sedikit dong, Keanu mau ini juga mungkin dia tiba-tiba mau atau apa? Kita sama-sama tahu. Saya sedikit tahu dari Angie, Keanu ini juga nggak gampang juga nih untuk ikut-ikut dalam kegiatan maminya dan lain-lain. Ini gimana? Ya itu tadi, pokoknya semua dimudahkan aja. Saya tuh agak susah menjelaskan, tapi ini memang benar-benar karena Bismillah aja. Jadi kalau misalkan dipikir di atas kertas ini pasti nggak akan ada. Tuh. Baik mau dari pembiayaannya, tiba-tiba namanya semua tuh Kisera, Kansa, Arke, Krengenko, itu kayak Allah kirim tuh bruduruduruk. Nah, itu luar biasa. Dan ini makanya aku bilang ya Allah, udahlah Mas Eko, udah. Ternyata kalau Allah udah memang tetapin harinya, semua dilancarkan, sewa gedungnya tadi Mas Eko belum cerita tuh, sewa gedungnya itu saya juga tuh ya kan. Kita setahu gitu ya itu nanti. Mas Baby juga tuh, udah pokoknya udah deh. Pokoknya ini semuanya dimudahkan oleh Allah, kita alhamdulillahnya ya. Amin. Iya. Mas tambahan sama sedikit Mas. Jadi Silakan, Mas waktu Eko. Mas lagi nanya,
Konsepnya apa? Mbak, saya mau bikin danau nih. Oh oke, di luar? Enggak, di studio saya bilang. Maksudnya, kenapa? Maksudnya, ya karena kalau kita di danau di luar kan cuaca panas, nanti banyaklah nanti kita takut tiba-tiba itu hujan. Oke, terus pas pertama kali Mbak Enji masuk ke danaunya, Mas saya pikir bohongan loh, enggak Mbak, 1 menit kayak bikin, saya memang bikin skala jadi 10 kali 6 meter saya bikin itu. Dan awalnya juga itu tangga juga dari kamera studio, itu tangga tadi nggak ada, semua full, semua studio full di tangga segitu. Begitu pindah Keanu tiba-tiba pindah dia bisa di Buel, semua langsung bisa semua. Itu memang studio paling enak dan paling gede, dan itu alhamdulillah bisa. Jadi memang kayak yang Benji bilang dari awal sampai insya Allah sampai akhir semua jalan saya. Pokoknya alhamdulillah baby mau nyanyiin lagu aku ya kan, itu juga udah anugerah gitu kan, karena aku yakin tuh pasti nggak mau nih, apalagi kan bener, apalagi kan dengan gitar yang kadaluarsa gitu loh ya kan, namanya juga di lapas ya, jadi udah nggak tahu falas kemana. Aku tulis notasi, alhamdulillah kan ini maestro lah ya, jadi aku tulisan tangan ini pokoknya ini kesini kayaknya bisa ngebaca, ya, maksudnya ngebatin karena itu mentah banget. Notasi aku kirim tuh aut-autan, ya kan, dengan yang namanya kita pinjam ini ya apa tempat orang ya buat ngejreng kan, dengan waktu kunjungan apa waktu tutup sel jam segitu kan harus berebutan lah ya, jadi itu udah bismillah. Jadi benar-benar kalau aku bilang ini bismillah, Mas Bibinya mau, Mas Eko-nya mau, dan jangan tanya soal biaya. Ya Allah, aku pertama kali dengar karena mau bikin danau itu tuh langsung tuh ditahajud cuma gini, ya Allah segitu ya, kalau misalkan emang Allah mau jadikan ini video klip ya udah bismillah lah. Tiba-tiba dari Mas Eko tuh baru nyebut harganya kan aku udah rasa aku nggak punya duitnya nih, datanglah Kesera, ya Allah datanglah Kansa, jadi Allah tuh udah ngasih ini tuh kayak hadiah. Dari yang pertama habis nyebut angka baru aku telepon Mas Eko, kayaknya kita jalan ya, alhamdulillah nih gua ada nih kayaknya nih. Nah dan dia dari yang nggak pernah, karena kenapa terkatung-katung sampai setahun nggak bikin kan? Karena ininya kan, soalnya kan konsepnya ampun-ampunan ya konsepnya ya gitu kan, bikin danau dalam studio. Tapi ternyata bagi Allah tuh kecil. Makanya aku bilang ya faktor keajaiban banyak terjadi dalam lagu Mengenangmu 2021. Jadi pokoknya sejak Covid kan boleh pegang gitar ya. Jadi pas pegang gitar ya aduh punya mainan ya alhamdulillah kan. Nah jadi udah aku thanks to Mas Eko, ke Mas Debi juga, dan yang paling penting adalah kan ada Mbak Meisha. Mbak Meisha tuh kan is a really good supporter lah. Dan namanya perempuan ke perempuan ya, kadang-kadang kan aku ngomong sama Mas Debi kan agak ini ya kan namanya. Nah ternyata ngomong sama istrinya tuh lebih enak gitu kan. Gue yang error sih sebenarnya. Gue sempet gini loh kan, gue tahu Angelina Sondag gitu kan. Terus begitu gue ngobrol sama dia, kata ngobrol pertama kali ini ketemu ya, kita makan malam. Gue bilang, terus pulangnya gue bilang sama bini gue, "Sih, gila ya tuh perempuan, kenapa? Pintar banget ya." Maksudnya apa? Lu ngomong, you name it, lu mau ngomong apa aja, dia bisa jawab. Apalagi agama ya, itu yang bikin aku surprise mengenai Islam gitu ya. Lebih pintar dari orang Islam. Jadi, terus bini gue bilang, "Sayang," katanya, "kamu tuh gimana sih?" Loh, kenapa emang? Itu kan dia putri Indonesia kan. Oh gitu. Aduh kocak tuh. Jadi emang lucu, dan ini sih insya Allah maksudnya keberkahannya mudah-mudahan ya buat saya, Mas Keanu, buat Mas Eko, buat Mas Debi. Ini kita udah yakin banget lah. Bismillah, teman-teman media mudah-mudahan ya bisa mendukung. Makasih loh udah ada hari ini walaupun